Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Johannes Maisan Damani SEMSC dan juga Bapak Azwar SEMM selaku dosen penggampu mata kuliah Teknik Proyeksi Bisnis yang telah memberikan kesempatannya kepada kami kelompok 5 untuk mempresentasikan materi pada pertemuan kali ini serta teman-teman dari kelas A1 sampai dengan A5 yang berbahagia. Sebelum memulai penjelasan materi, kami akan terlebih dahulu memperkenalkan diri. Saya Risa Puspitasari dengan NIM 2019008041 yang bertugas sebagai moderator dan juga pemateri pertama, beserta anggota kelompok 5 lainnya yaitu ada Hakam, Devi Okta, Dewi Ayu, dan juga Septia. Untuk topik yang akan kami bahas pada pertemuan kali ini yaitu mengenai variabel, jenis data, dan juga skala pengukurannya. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja materi yang pertama saya sendiri akan menjelaskan yaitu mengenai variabel. Apa yang dimaksud dengan variabel? Jadi variabel itu bisa diartikan setiap karakteristik, jumlah, ataupun kuantitas yang dapat diukur ataupun dihitung. Sedangkan menurut beberapa para ahli, salah satunya adalah menurut Sugiono, beliau berpendapat bahwa variabel itu adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh suatu informasi tentang hal tersebut, yang mana informasinya harus berdasarkan fakta sehingga dapat ditariklah suatu kesimpulan. Di dalam konteks peramalan, variabel itu dibedakan menjadi 5 macam, yaitu ada variabel independen, variabel dependen, variabel moderating atau moderat, variabel intervening, serta variabel kontrol. Yang pertama ada variabel independen. Variabel independen atau yang sering dikenal dengan sebutan variabel X ialah variabel yang mempengaruhi variabel dependen atau dapat diartikan bahwa variabel independen itu merupakan variabel yang menjadi penyebab timbulnya variabel dependen. Sedangkan yang dimaksud dengan variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi dari adanya variabel independen tadi. Bisa dikatakan juga bahwa variabel dependen itu merupakan variabel yang menjadi akibat dari adanya variabel X tadi. Untuk contoh hubungan antara variabel X dan juga Y adalah stres kerja terhadap prokrastinasi kerja. Untuk variabel independen atau variabel X-nya itu adalah stres kerja, variabel Y-nya adalah prokrastinasi kerja. Prokrastinasi kerja itu sering diartikan sebagai tindakan yang sering menunda pekerjaan. Jadi, stres kerja itu bisa mempengaruhi yang namanya penundaan dalam pekerjaan. Semakin tinggi tingkat stres karyawan, maka prokrastinasi kerja dari karyawannya juga akan semakin meningkat. Artinya, tindakan menunda pekerjaan itu bisa dipengaruhi oleh tingkat stres dari karyawannya sendiri. Yang ketiga ada variabel moderat, yang bisa diartikan sebagai variabel yang dapat memperkuat atau memperlemah hubungan antar variabel Y dan juga variabel X. Kemudian, yang keempat ada variabel intervening, yang hampir sama dengan variabel moderat tadi, akan tetapi nilainya itu tidak dapat diukur. Contohnya seperti rasa kecewa, gembira, dan juga marah. Serta untuk variabel yang terakhir adalah variabel kontrol, yang mana variabelnya itu bisa dikendalikan oleh peneliti itu sendiri. Selanjutnya ada yang namanya jenis data. Sebelum masuk pada macam-macam data, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan data itu sendiri. Jadi, data itu sering diartikan sebagai bahan mentah yang harus berdasarkan fakta agar dapat diolah sehingga menghasilkan suatu informasi dan keterangan yang dapat digunakan untuk menarik suatu kesimpulan nantinya. Syarat dari data yang baik itu sendiri ada beberapa macam. Salah satunya adalah harus akurat atau tepat, relevan, atau datanya itu harus sesuai dan juga up to date. Datanya harus terbaru, bukan data yang usang. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya kepada Mas Hakam. Saya persilakan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Hakam Mukodim Purbono dengan NIM 2019008046. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya sebelumnya. Dan di sini saya akan membahas tentang jenis pengelompokan data. Yang pertama ada jenis pengelompokan data berdasarkan cara memperolehnya. Di antaranya ada data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber
pertama atau tempat objek penelitian dilakukan. Yang kedua, data sekunder. Data sekunder adalah data yang diterbitkan atau digunakan oleh organisasi yang bukan pengelolanya. Dan yang kedua, jenis pengelompokan data berdasarkan waktu pengumpulannya. Di antaranya ada data time series dan data cross section. Data time series yaitu data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu pada suatu objek dengan tujuan untuk menggambarkan perkembangan dari objek tersebut. Data cross section yaitu data yang dikumpulkan pada suatu periode pada objek beberapa dengan tujuan untuk menggambarkan keadaan. Dan yang ketiga, pengelompokan data berdasarkan sifatnya. Yang pertama ada data kualitatif, yaitu data yang berupa pendapat atau judgement sehingga tidak berupa angka, akan tetapi berupa kata-kata atau kalimat. Data kualitatif diperoleh dari beberapa teknik pengumpulan data, misalnya wawancara, analisis dokumen, observasi lapangan. Dan yang kedua ada data kuantitatif. Data kuantitatif adalah data yang berupa angka sesuai dengan bentuknya. Data kuantitatif dapat diolah atau dianalisis dengan menggunakan teknik perhitungan statistik. Data kuantitatif dibagi menjadi dua kelompok, diantaranya data diskrit dan data dikotomi. Data diskrit yaitu data dalam bentuk bilangan bulat yang diperoleh dengan cara membilang. Dan data dikotomi adalah data berbentuk bilangan bulat atau pecahan yang diperoleh dengan cara hasil pengukuran. Dan selanjutnya yaitu jenis skala pengukuran. Di antaranya ada skala nominal, skala ordinal, skala interval, dan skala rasio. Dan yang pertama saya akan jelaskan yaitu skala nominal. Skala nominal adalah suatu skala yang diberikan kepada suatu objek atau kategori yang tidak menggambarkan kedudukan objek atau kategori lainnya, tetapi hanya sekedar label kode saja. Selain itu juga bisa diartikan sebagai skala pengukuran yang menyatakan kategori atau kelompok dari suatu objek. Contohnya, jenis kelamin responden laki-laki berjumlah 1 orang dan wanita berjumlah 2 orang. Sekian presentasi dari saya, bila ada salahnya mohon maaf dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Devi Oktadiantri dengan NIM 2019 008062. Di sini saya akan menjelaskan mengenai skala ordinal. Jadi skala ini adalah pengukuran yang menyatakan kategori sekaligus melakukan ranking terhadap kategori atau data yang berasal dari kategori yang disusun secara berjenjang mulai dari tingkat terendah sampai tingkat tertinggi ataupun sebaliknya. Kenapa sih harus skala ordinal? Jadi skala ordinal ini sangat berguna karena mempunyai tingkat dalam mengukur tingkat loyalitas, hubungan, kepuasan, motivasi, kualitas produk dan jasa, keberhasilan, nilai tambah, dan lainnya. Sebagai contoh yaitu dalam penelitian atau survei manajemen dan bisnis sering digunakan pemeringkatan jawaban pada pertanyaan skala kuesioner. Skala ordinal ini lebih tinggi daripada skala nominal dan sering juga disebut dengan skala peringkat. Contoh yaitu tingkat pendidikan diurutkan berdasarkan jenjang pendidikan, yaitu ada TK 1, sekolah dasar 2, sekolah menengah pertama 3, sekolah menengah atas 4, lalu diploma 5, dan sarjana 6. Selanjutnya saya akan menerangkan mengenai skala interval. Jadi skala interval adalah suatu skala di mana objek atau kategori dapat diurutkan berdasarkan suatu atribut tertentu, di mana jarak interval antara tiap objek atau kategori yang sama, atau menunjukkan jarak antara satu data dengan data yang lain, dan mempunyai bobot yang sama. Skala interval mempunyai karakteristik yang sama seperti yang dimiliki oleh skala nominal dan ordinal, dengan ditambah karakteristik lainnya yaitu interval yang tetap. Dengan demikian, penelitian dapat melihat besarnya perbedaan karakteristik antara satu individu atau objek dengan yang lain. Skala pengukuran interval benar-benar merupakan angka sehingga operasi aritmatika, misalnya penjumlahan atau perkalian yang bisa dilakukan. Untuk melakukan analisis, skala pengukuran ini menggunakan statistik parametrik. Skala interval juga memiliki karakteristik sendiri dan dapat diketahui dengan mudah. Seperti yang pertama,
Skala interval lebih disukai daripada skala nominal atau skala ordinal karena dua terakhir adalah skala kualitatif dan skala interval adalah kuantitatif. Dalam artian, dapat mengukur perbedaan antara nilai-nilai. Kita dapat mengurangi nilai antara dua variabel yang membantu memahami perbedaan antara dua variabel. Skala ini memungkinkan untuk menghitung rata-rata dan median variabel ini. Hal ini adalah skala yang lebih disukai dalam statistik karena kita dapat menetapkan nilai numerik untuk penelitian dan penilaian sewenang-wenang yang seperti perasaan. Contohnya yaitu ada STS1, TS2, N3, S4, lalu ada ST5. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai skala rasio. Skala rasio adalah skala interval yang memiliki nilai dasar base value yang tidak dapat diubah, atau suatu skala yang memiliki sifat skala nominal. Skala ordinal dan skala interval dilengkapi dengan titik nol yang absolut dengan makna empiris. Skala rasio adalah skala data dengan kualitas yang paling tinggi. Pada skala rasio terdapat sebuah karakteristik, skala nominal, ordinal, dan skala interval, ditambah dengan sifat adanya nilai nol yang bersifat mutlak. Nilai nol mutlak ini artinya adalah dasar yang tidak bisa diubah meskipun menggunakan skala yang lain. Oleh karenanya, pada skala rasio, pengukuran sudah mempunyai nilai perbandingan atau rasio. Pengukuran-pengukuran dalam skala rasio yang sering digunakan adalah pengukuran tinggi dan berat. Contoh yaitu ada IPK 0,0, 4,0, 3,50, dan hasil pengukuran panjang dan berat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, perkenalkan nama saya Dewi Ayu Isanora dengan NIM 2019-008077. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi dari rekan saya yang sebelumnya. Skala pengukuran instrumen penelitian. Berikut ini merupakan beberapa skala pengukuran instrumen penelitian, yaitu yang pertama ada skala Likert, yang kedua yaitu skala Goodman, yang ketiga skala semantik diferensial, yang keempat skala rating scale, dan yang kelima yaitu skala Thurston. Baik, yang pertama kita akan membahas skala Likert. Skala Likert ini biasanya digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau kelompok orang tentang fenomena sosial. Dalam penelitian, fenomena sosial ini telah ditetapkan secara spesifik oleh peneliti, yang selanjutnya disebut sebagai variabel penelitian. Dengan skala Likert, maka variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator variabel. Kemudian, indikator tersebut dijadikan sebagai titik tolak untuk menyusun item-item instrumen yang dapat berupa pernyataan atau pertanyaan. Jawaban setiap item instrumen yang menggunakan skala Likert ini mempunyai gradasi atau tingkatan dari sangat positif sampai dengan sangat negatif. Baik, berikut ini adalah contoh alternatif jawaban dari skala Likert. Bisa kita lihat pada PPT ada beberapa pilihan di setiap alternatif jawaban dalam skala Likert ini yang bisa dipilih oleh responden dalam menanggapi pertanyaan. Bagian A, sangat setuju, B, setuju, C, ragu-ragu, D, tidak setuju, E, sangat tidak setuju. Bagian kedua, A, selalu, B, sering, C, kadang-kadang, D, tidak pernah. Bagian ketiga, A, sangat positif, B, positif, C, negatif, dan D, sangat negatif. Terus bagian keempat, A, sangat baik, B, baik, C, tidak baik, dan D, sangat tidak baik. Untuk keperluan analisis kuantitatif, maka jawaban tersebut dapat diberikan nilai atau skor. Misalnya, 1, sangat setuju, selalu, sangat positif, sangat baik, diberi skor 5. 2, setuju, sering, positif, baik, diberi skor 4. 3, ragu-ragu, kadang-kadang, negatif, tidak baik, diberi skor 3. Keempat, tidak setuju, tidak pernah, sangat negatif, diberi skor 2. 5,
sangat tidak setuju, tidak pernah diberi skor 1. Instrumen penelitian yang menggunakan skala Likert ini dapat dibuat dalam bentuk checklist dan pilihan jamak. Baik, yang selanjutnya kita akan membahas skala Goodman. Skala pengukuran dengan tipe ini akan diperoleh jawaban yang tegas, yaitu ya, tidak, benar, salah, pernah, tidak pernah, positif, negatif, dan lain-lain. Data yang diperoleh dapat berupa data interval dan data rasio dikotomi, atau yang biasa disebut dua alternatif. Jadi, jika pada skala Likert terdapat 3, 4, 5, 6, 7 interval dari kata sangat setuju sampai sangat tidak setuju, maka pada skala Goodman ini hanya ada dua interval, yaitu setuju dan tidak setuju. Penelitian menggunakan skala Goodman dilakukan jika peneliti menginginkan mendapatkan jawaban yang tegas terhadap masalah yang menjadi permasalahan pada penelitiannya, atau permasalahan yang ditanyakan kepada respondennya. Berikut ini adalah contoh dari skala Goodman, yaitu bagaimana pendapat Anda bila Tuan X menjabat sebagai pemimpin di perusahaan ini? A. Setuju. B. Tidak setuju. Skala Goodman selain dapat dibuat dalam bentuk pilihan ganda, juga dapat dibuat dalam bentuk checklist. Skor jawaban dapat dibuat tertinggi 1 dan terendah 0. Misal, untuk jawaban setuju diberi skor 1 dan tidak setuju diberi skor 0. Analisis dilakukan seperti pada skala Likert. Baik, sekian pemaparan materi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Septia Lorencia, nomor induk mahasiswa 2019 008079. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu saya akan menjelaskan tentang skala semantik referensial. Skala ini untuk mengukur sikap. Bentuk tersusun dalam satu garis kontinu. Jawaban yaitu sangat positif terletak di sebelah kiri dan jawaban yang sangat negatif terletak di sebelah kanan. Ataupun bisa sebaliknya. Salah satu contoh yaitu misalkan gaya kepemimpinan. Di sini ada satu pertanyaan, tapi opsinya tuh ada banyak. Yang paling kanan itu jawabannya itu negatif, sedangkan yang paling kiri itu jawabannya itu positif. Untuk skala semantik referensial ini, pertanyaan tidak banyak-banyak, tapi opsinya tuh yang banyak. Misalkan bersahabat, lawannya itu tidak bersahabat. Yang kedua, tepat janji, lawannya itu lupa janji. Ketiga, bersaudara, itu lawannya itu memusuhi. Memberi pujian itu lawannya mencela, dan seterusnya. Kemudian, responden mengingkari jawaban yang tepat menurut jawaban responden itu sendiri. Selanjutnya yaitu ada rating skala. Dari ketiga skala pengukuran sebelumnya, semua data kualitatif yang dikuantitatifkan. Tetapi dengan rating skala data mentah yang diperoleh berupa angka, kemudian ditafsirkan dalam pengertian kualitatif. Nah, rating skala digunakan untuk mengukur sikap, gejala ataupun fenomena sosial, misalkan itu ekonomi, kepuasan pelanggan, motivasi pegawai, dan lain-lain. Salah satu contoh yaitu kesiapan dalam merespon permintaan nasabah. Berikut pernyataannya, bisa kalian lihat di samping. Interval jawabannya yaitu 1 sampai dengan 5. Jadi, rating skalanya adalah rentang interval jawabannya. Nanti diartikan contoh yang skornya itu 1, artinya kesiapannya itu sangat buruk. Nasabah menunggu begitu lama tanpa respon pelayanan. Kemudian yang skornya itu 5, kesiapannya itu sangat baik. Jadi dalam rating skala ini, responden menjawab salah satu dari pilihan kuantitatif yang disediakan oleh penulis. Dan penulis juga harus mengartikan angka yang disediakan di alternatif jawaban.
Selanjutnya itu ada skala Thurston. Skala yang disusun dengan memilih butir yang berbentuk skala interval. Setiap butir memiliki kunci skor jika diurut, dan kunci skor menghasilkan nilai yang berjarak sama. Adapun contoh skala penilaian model Thurston bisa kalian lihat di atas. Nilai 1 pada skala di atas sampai nilai 11. Jadi, skala Thurston ini meminta responden untuk memilih pernyataan yang ia setujui dari beberapa pernyataan yang menyajikan pandangan yang berbeda-beda. Setiap item mempunyai asosiasi nilai antara 1 sampai dengan 11, tetapi nilai-nilainya tidak diketahui oleh responden. Pemberian nilai ini berdasarkan jumlah tertentu pernyataan yang dipilih oleh responden mengenai angket tersebut. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Salam. Sekian penjelasan dari kelompok kami mengenai variabel, jenis data, dan juga skala pengukurannya. Semoga dapat bermanfaat. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam penyampaian, kami mohon maaf. Terima kasih, salam dan bahagia.